Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman. Ya. Jadi kalau kita melihat tentang konsep dasar hukum di bidang kemaritiman, ya dasar hukum di bidang kemaritiman ini di mana kalau kita berbicara hukum ini merupakan suatu himpunan, ya, himpunan dari peraturan mengenai tata tertib dalam masyarakat yang sifatnya memaksa. Ya. Dalam artian memaksa ini adalah di situ hukum ini mengatur tentang tentang perintah dan larangan. Ya. Jadi dalam hukum sendiri, ya, adanya perintah dan larangan ini bersifat memaksa. Jadi konsep dasar hukum seperti itu. Ya, di mana dalam apabila ditaati itu maka tidak akan ada sanksi bagi masyarakat. Nah, apabila tidak ditaati, maka di situ akan ada sanksi atau hukuman, ya, hukuman yang tentunya siap menanti. Ya. Jadi hukum ini sangat diperlukan karena dalam kehidupan bermasyarakat, ya, manusia ini adalah makhluk sosial atau yang biasa disebut dengan zon politikon, ya, yang dimana yang satu dengan yang lain ini saling membutuhkan. Jadi diperlukan adanya aturan tata tertib untuk mengamankan kepentingan, ya, demi menjamin adanya keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat tentunya, ya. Nah, sumber hukum yang paling utama di negara kita, ya, itu adalah undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan DPR. Ya. Nah, ada juga kebiasaan di masyarakat yang disebut dengan adat istiadat. Nah, termasuk juga di situ ada jurisprudensi maupun traktat. Ya. Ini kayaknya kurang begitu kecil, saya kasih warna merah saja biar jelas warnanya, tulisannya, karena putih terlalu menyatu dengan dasar slide-nya. Ya. Jadi di dalam undang-undang dasar, ya, dalam undang-undang dasar tentu yang merupakan sebagai aturan tertinggi di negara kita, ya, yang tertinggi kekuatan hukumnya ini di antara undang-undang yang lainnya, ya, karena undang-undang yang paling dasar yang menjadi acuan paling tinggi terhadap penerapan hukum di Indonesia. Ya. Jadi dalam setiap produk hukum, ya, dalam setiap produk hukum ini lalu di situ memerlukan adanya sebuah tindakan dari pemerintah, ya. Tindakan dari pemerintah yang mana tindakan itu sebuah kebijakan, ya, sebuah kebijakan dari pemerintah yang wajib dilandasi oleh peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, selain dari undang-undang, ada juga yang dinamakan dengan kebiasaan yang bisa menjadi sumber hukum, ya. Yang bisa menjadi sumber hukum apabila kebiasaan itu dipandang masyarakat ini sebagai sesuatu yang akhirnya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum. Ya. Ada kalanya memang undang-undang ini merujuk pada aspek kebiasaan. Ya. Nah, dari aspek kebiasaan ini misalnya saja di dalam ketentuan pasal 1339 KUH Perdata, ya, di situ menyatakan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, ya. Jadi tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuannya ini diharuskan oleh adanya kepatuhan, adanya kebiasaan atau karena undang-undang.
Nah, sumber hukum lainnya ini ada juga yang dinamakan jurisprudensi. Tentu sudah mendengar ya, sudah tahu makna dari jurisprudensi ini apa, atau keputusan hakim ya. Masuk dalam hal undang-undang atau kebiasaan ini tidak memberikan dasar hukum dan peraturan yang dapat menyelesaikan perkara yang terjadi, maka hakim ini harus apa? Harus membuat sebuah peraturan sendiri ya, membuat eh, aturan sendiri ya, yang nantinya di kemudian hari ya dalam mengadili perkara yang serupa atau yang sama ini bisa dijadikan sumber hukum ya. Jadikan sumber hukum bagi pengadilan yang lainnya. Dengan kata lain misalnya saja contoh kasusnya dari MP Sinarmas ya. MP Sinarmas yang mungkin memutuskan kabel laut di perairan Gresik ya. Di perairan Gresik itu nanti bisa dilihat di situ kasusnya seperti apa, bisa dijadikan contoh misalnya dalam hal jurisprudensi yang dilakukan oleh hakim ya. Nah, termasuk juga apa namanya, di dalam hukum Indonesia ya, ini tentu kita mengenal namanya hierarki ya, hierarki peraturan perundang-undangan ya. Di tata urutan peraturan perundang-undangan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Di situ terdiri dari yang pertama tentu Undang-Undang Dasar yang tertinggi. Di bawah Undang-Undang Dasar ada namanya ketetapan MPR. Ya. Lalu di bawah ketetapan MPR yang ada namanya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Termasuk di bawahnya ada peraturan pemerintah. Ya. Nah, di bawahnya itu lagi ada namanya putusan atau instruksi presiden, dan tingkatan paling bawah adalah keputusan kepala daerah. Ya. Nanti kita tentu sudah mengenal kalau kita melihat hukum di Indonesia menurut apa namanya, menurut sifatnya ya, menurut sifatnya ini ada dua, ada hukum privat dan hukum publik ya. Nah, hukum privat ini bisa juga disebut dengan hukum sipil ya, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu yang menitik beratkan pada perorangan. Jadi hukum privat ini bisa saja meliputi hukum perdata maupun dalam hukum dagang, ya. Atau kitab undang-undangnya namanya kitab undang-undang hukum dagang, ya. Wetboek van Kophandel, nah, itu KUHD, yang mana dalam arti sempit hanya pada apa ya, hukum perdata saja, ya. Makna dari hukum privat. Sedangkan dari hukum publik, ini yaitu hukum yang mengatur antara negara dan alat kelengkapannya ini ya dengan perorangan, dalam artian negara dan perorangan ya. Dan bisa juga mengatur antar negara ya. Misalnya saja hukum publik ini bisa terdiri atas hukum tata negara misalnya saja. Lalu ada hukum administrasi negara ya. Lalu juga ada yang sering kita dengar ya, hukum pidana ya. Hukum pidana ini hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang dan hukumannya, serta mengatur cara pengajuan perkaranya ya. Nah, ini hukum pidana. Ada juga hukum internasional. Hukum internasional ini termasuk juga di dalamnya ada ada hukum perdata internasional, lalu ada juga di mana hukum perdata internasional ini yang mengatur keberadaannya terhadap kegiatan-kegiatan yang nggak ada hubungannya dengan negara lain di laut ya. Kalau kita berbicara hukum maritim ya, termasuk juga pengangkutan laut dengan menggunakan kapal ya. Dalam perdagangan internasional yang menggunakan kapal sebagai alat
transportasinya, ya. Aturan yang menjadi payung hukumnya ini adalah bisa ketentuan nasional maupun ketentuan internasional, ya. Jadi itu termasuk dalam ranah hukum publik. Nah, sedangkan dalam ranah hukum dilihat dari apa cara mempertahankannya, ya. Cara mempertahankannya ini bisa meliputi hukum material dan hukum formil. Ya. Hukum material ini tentu hukum yang mengatur tentang kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Ya. Nah, contohnya saja hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, ya itu hukum material, ya. Sedangkan kalau dalam hukum formil, ya formal, itu hukum yang memuat tentang peraturan bagaimana melaksanakan dan mempertahankan hukum secara material. Ya. Misalnya saja kitab undang-undang hukum acara pidana. Ya. Ini secara formil, ini bagaimana cara mempertahankannya hukum materi. Ya. Nah, kalau kita melihat hukum dari sifatnya, ini bisa ada hukum yang bersifat memaksa, ya. Jadi dalam keadaan bagaimana juga harus mentaati dan memaksa secara mutlak. Ya. Jadi hukum ini sifatnya memaksa. Sedangkan hukum yang mengatur sebagai pelengkap saja, ya ini hukum yang dapat dikesampingkan bila individu yang telah membuat aturan atau persetujuan, ya ini dalam satu perjanjian, ya. Jadi hanya sebagai pelengkap saja, ya, yang dapat dikesampingkan bila individu ini terkait dalam membuat aturan atau persetujuan sendiri dalam suatu perjanjian. Nah, ada juga yang kodifikasi, ya. Nah, ini ya, dalam hal kodifikasi ini tentu sudah sering dengar ya di awal-awal perkuliahan, ya di semester-semester awal. Ini kodifikasi ini pembukuan, ya. Pembukuan dari peraturan yang sudah ada, ya misalnya saja dalam kitab undang-undang ini ada kodifikasi undang-undang perdata, ya BW, Bookerliks Wetbook, ya ini meliputi 4 buku. Buku pertama kan yang bersifat umum, ya, lalu buku kedua ini mengatur tentang hukum kepemilikan, buku kedua mengatur tentang waris, dan buku ketiga tentang perikatan, ini BW, ya. Ada juga kitab undang-undang hukum dagang, ya, atau Wetbook van Koophandel, ya WVK. Ini mengatur tentang perniagaan, kalau KUHD ini hukum dagang, ya. Jadi kedudukan dan hubungan yang timbul di dalam usaha perniagaan. Ya. Misalnya saja di dalam buku pertama, ya ini diatur tentang tata niaga secara umum, ya. Yaitu ada perseroan, ada bursa perniagaan, termasuk juga ketentuan tentang asuransi. Ya. Ini ada dibahas di buku pertama, ya. Buku pertama ini yang bukunya hijau, ya. Nah, seperti ini buku KUHD, ya, kitab undang-undang hukum dagang, ya. Ini lalu di buku kedua ini mengatur tentang hak dan kewajiban yang timbul, ya, yang timbul dari pelayaran, ya, yang timbul dari pelayaran, yang juga bisa disebut dengan hukum laut keperdataan. Ya, apa saja isinya? Nah, ini isinya, ya. Ada kapal dan muatannya, ada pengusaha kapal, ada nakoda dan awak kapal, ya. Perjanjian kerja laut, pencarteran, ya, nyarter gitu, ya. Lalu ada penubrukan kapal. Nah, ini istilah yang digunakan di KUHD penubrukan. Ya, nanti bisa dibaca nanti di KUHD bagi yang sudah punya istilah yang digunakan di KUHD adalah penubrukan kapal. Lalu ada karamnya kapal.
Ya, termasuk juga dihapus ya, ada beberapa pasal yang dihapus di situ ya. Lalu ada pertanggungan kerugian laut ya, dan pengakhiran pengikatan, termasuk juga ada kapal pedalaman. Ini diatur di buku 2 ya. Jadi kalau kita melihat apa eh, dasar peraturan perundang-undangan di dalam hukum maritim ya, seperti yang disampaikan di awal tadi ya, ada ada undang-undang yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar dengan yang lalu ditetapkan atas kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR ya. Lalu ada hukum kebiasaan ya. Lalu ada jurisprudensi ya, ada ilmu pengetahuan berdasarkan kajian-kajian ilmiah ya. Lalu ada perjanjian ya antara dua belah pihak, termasuk yang tadi ya tentang bentuk hukum privat ya, termasuk juga ada namanya hukum maritim ya. Hukum maritim juga dibagi menjadi dua ya, ada hukum privat seperti ini mana ya, hukum privat dan hukum publik ya. Nah, kalau hukum maritim secara publik ini kalau menurut pendapatnya Prof. Sukardono ya, ini merupakan suatu kaidah keseluruhan ya, asas hukum yang mengatur hubungan yang berkaitan dengan kekuasaan atas laut oleh suatu negara ya. Jadi ada kuasa atas laut dari suatu negara ya, yang menjadikan laut itu mulai dari permukaannya sampai pada dasarnya ini sebagai objek peraturan dan juga menjadi sebuah kebiasaan nasional ya, baik kebiasaan nasional maupun internasional ya, yang berisikan atas hak dan kewajiban bagi negara yang berbatasan ya, baik itu yang bersifat umum atau publik ya. Nah, lalu ada juga hukum privat ya. Hukum privat eh, pendapat dari Prof. Wiono ya, Wiono Projodikoro ini menyatakan bahwa dalam hal hukum maritim privat atau keperdataan laut ya, ini aturan hukum yang berada di dalam lingkungan hukum perdata yang hubungannya ini dengan laut, yang kemudian digunakan istilah hukum pengangkutan laut atau hukum perkapalan ya. Jadi pada dasarnya hukum maritim publik maupun hukum eh, pengangkutan laut ini berkaitan dengan hubungan antara negara ya, hubungan antara negara karena berkaitan dengan hukum internasional ya. Dalam melaksanakan perdagangan atau pelayaran internasional khususnya usaha angkutan laut, pengangkutan laut ya, maka kita pun harus juga mengikuti hukum atau undang-undang maupun peraturan ataupun ketentuan baik secara nasional maupun internasional yang berlaku tentunya. Yang masih berlaku yang digunakan sebagai konsensus bersama, di mana hukum laut juga ada banyak ya yang hukum laut yang yang berlaku ya, hingga saat ini ya. Jadi ada hukum laut itu misalnya saja rangkaian peraturan dan kebiasaan hukum yang mengatur mengenai laut ya, yang sifatnya bisa hukum laut keperdataan ataupun hukum laut publik atau kenegaraan ya. Termasuk juga ada hukum internasional ya. Itu masuk di dalam konsep dasar hukum maritim ya. Nah, kalau kita melihat perkembangan peraturan nasional, undang-undang ya, hukum laut di Indonesia, tentu yang berkaitan dengan perdagangan laut ini awalnya memang berasal dari
pemerintahan kolonial Belanda. Ya, ada namanya Indonesia Forward. Ini tahun 1936. Stadtpart 1936. Lalu ada Territorial and Maritime Kringen Ordonansi. Ini tahun 1939. Ya, lalu ada lagi namanya bagian jurisprudensi dan konvensi internasional. Ya. Ada juga yang memang yang sering kita dengar namanya Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini pada 13 Desember 1957. Ya. Deklarasi Juanda ini merupakan pengumuman pemerintah Indonesia, ya, yang mengenai wilayah wilayah perairan negara Republik Indonesia, ya, bahwa teritorialisasi dan maritim Kringen, ya, di mana ordonansi tahun 1939 ini tidak sesuai dengan bentuk geografis Indonesia. Ya, maka diterbitkanlah yang namanya Deklarasi Juanda. Ya, yang dituangkan Deklarasi Juanda ini selanjutnya dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1960, ya, tentang perairan Indonesia, ya, bahwa laut wilayah Indonesia ini adalah lajur laut selebar 15 mil. 12 mil, ya, sejauh 15 mil, ya, yang garis luarnya ini diukur, lajur laut dihitung 12 mil yang garis luarnya, ya, di mana diukur tegak lurus, ya, tegak lurus antara atas garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari wilayah Indonesia. Ini dari Deklarasi Juanda. Lalu ada namanya Kitab Hukum Dagang maupun Pailitan, ya. Lalu ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 62 tentang lalu lintas damai kendaraan asing, ya. Ada juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia, ya. Lalu juga ada keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 80 tentang ratifikasi SOLAS, ya. Ratifikasi SOLAS itu awalnya itu safety of life at sea, ya. Ini SOLAS itu singkat seperti itu, ya. Jadi karena adanya kebutuhan atau keseragaman aturan dalam hukum maritim, ya, sebagai mana diuraikan di atas, ini tujuannya untuk mencapai suatu keseragaman, ya, uniformity di antara negara-negara dalam melakukan perdagangan internasional, ya. Jika ada keseragaman, ya, jika ada keseragaman aturan dan hukum nasional, ini harus mengadopsi, ya, aturan internasional, ya, maka pelaku perdagangan internasional ini akan merasa diuntungkan, ya, karena aturan hukum di negara mereka ini pasti juga akan sama dengan aturan hukum di negara trading partner mereka, ya. Nah, hal ini juga yang akan menguntungkan dalam proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda, ya. Jadi dengan adanya keseragaman aturan dalam hukum maritim ini, tentu pertentangan akan pilihan hukum yang berlaku ini secara pilihan forum juga akan bisa diminimalisir, ya. Jadi dalam hukum maritim tidak semua aturan yang dipakai ini berupa konvensi, ya. Jadi meskipun berupa perjanjian internasional, misalnya saja yang tadi, ya, ada safety of life at sea SOLAS, ya, termasuk Collision Regulation tahun 1972, ya. Nah, meskipun demikian, sebagian besar aturan yang digunakan dalam hukum maritim ini memang berbentuk konvensi, ya, dan biasanya mensyaratkan suatu ratifikasi, ya. Jadi kalau SOLAS tadi di pemerintah Indonesia sudah diratifikasi dengan diterbitkannya keputusan Presiden Nomor 65 tahun 80, ya. Lalu ada juga
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 84 tentang zona ekonomi eksklusif ya kalau di Indonesia. Jadi setelah ada konvensi dan ratifikasi ini apa ya lebih disukai dalam pembentukan instrumen hukum ya. Instrumen hukum dalam hukum maritim ya karena hal ini disebabkan dengan proses ratifikasi ini diharapkan harapannya dari proses ratifikasi ini hukum nasional ini yang dibentuk ini tentu akan didasarkan pada konvensi internasional yang sudah diratifikasi tersebut ya. Jadi ada Selfie Convention tahun 82, ya ada Coalition Regulation tahun 72, ya ada Safety of Life Sea tadi, SOLAS, ada Standard of Training, Certification and Watchkeeping Code tahun 78, ya ada Incoterm ini tahun 2010, ya. Jadi banyak ya, banyak sekali yang yang mungkin awalnya ini menjadi konvensi yang kemudian menjadi hukum nasional dan hukum internasional ya. Nah, berbeda kalau dengan hukum laut yang sebenarnya diatur oleh UNCLOS ya, UNCLOS tahun 82 ya yang dalam pembentukannya ini yang dalam pembentukannya ini diprakarsai oleh PBB ya. Jadi ketentuan-ketentuan internasional dalam hukum maritim baik dalam bentuk konvensi ya, dalam bentuk konvensi maupun non konvensi di dalam pembentukannya dilakukan dengan IMO ya yang konvensi IMO tahun 48 ya. Jadi International Maritime Organization ya yang dulunya IMO ini bernama IMCO ya, yang berdiri berdasarkan konvensi IMO tahun 48 yang mulai berlaku pada tahun 58 setelah diratifikasi oleh 21 negara ya. 21 negara bagaimana yang telah dipersyaratkan oleh konvensi itu dan pertemuan pertamanya dilakukan 1 tahun setelah konvensi itu disetujui ya. Jadi IMO ini didirikan untuk mengkoordinasikan dan mempromosikan pelayaran yang berdasarkan atas keselamatan, keamanan, berwawasan lingkungan, efisien dan berkelanjutan ya. Berkelanjutan di mana saat ini IMO ini keanggotaannya berjumlah 174 negara ya. Dan tiga asosiasi ya. 3 asosiasi ya, di mana salah satu karakter penting dari perjanjian yang dibuat oleh IMO ini adalah transit acceptance ya. Ini dengan perkembangan teknologi dan teknik di bidang industri perkapalan ya. Jadi yang berkembang pesat banyak perjanjian maupun konvensi yang yang perlu dibuat up to date ya. Ya, aturan yang perlu dibuat secara up to date ya. Jadi contohnya saja SOLAS 60 ini telah diamandemen sebanyak 6 kali saat ini. 6 kali setelah berlaku di tahun 65 ya. Transit subsisten ini prosedur di mana amandemen akan berlaku pada saat tertentu ya. Kecuali sebelum tanggal tersebut ya keberatan terhadap amandemen diterima dari sejumlah anggota yang telah ditentukan ya. Jadi kalau kita kembali lagi kepada aturan hukum Indonesia ya, selain dari Undang-Undang 5 tahun 84 tentang zona ekonomi eksklusif juga ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 85 tentang perikanan ya. Lalu ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 85 tentang pengesahan UNCLOS ya tahun 82 United Nations Convention on the Law of Sea ya tahun 82 UNCLOS atau lebih kita kenal dengan sebutan UNCLOS ya. Lalu ada namanya peraturan pemerintah tentang angkutan perairan ya di PP nomor 82 tahun 99 ya. Lalu ada peraturan dari Departemen Tenagakerjaan atau Kementerian Ketenagakerjaan ya, termasuk peraturan-peraturan di bidang kesehatan ya. Lalu peraturan perundang-undang di bidang
perdagangan, di bidang perpajakan, cukai ya. Nah, termasuk juga sudah dibentuk di tahun 2018 itu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 ya 2008 tentang pelayaran ya. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang perkapalan ya. Itu kalau kita melihat dari peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia ya. Nah, kalau hukum maritim publik ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Montevideo yaitu perserikatan negara, tentu negara ini harus mempunyai wilayah ya. Terus masuk juga mempunyai penduduk yang tetap ya. Penduduk yang tetap lalu negara ini mempunyai hubungan dengan negara lain dan diakui oleh negara lain. Jadi bisa dilihat dari unsur hukum internasional. Nah, negara yang mempunyai wilayah ini tentu wilayah laut, darat, dan udara, ya, yang mempunyai kedaulatan di atas wilayahnya. Ya, jadi negara ini mempunyai kewenangan mengatur negaranya tanpa ada campur tangan dari negara lain. Ya. Lalu ada sistem perairan nasional. Ya. Sistem perairan nasional ini tentu di bawah kedaulatan nasional dan mencakup laut, wilayah, dan perairan dari perairan pedalaman. Ya. Itu ya, termasuk kalau kita melihat dari wilayah Indonesia, ya Indonesia ini termasuk negara kepulauan, ya negara kepulauan di mana wilayah daratnya sendiri ini terdiri dari atas pulau besar dan pulau kecil, ya yang perkiraan banyaknya ini sekitar berapa? 13.000 ya 13.000 sekian ya 13.000 lebih ya yang terletak di dalam wilayah perairan yang luas dan juga dibulatkan ya dibulatkan oleh udara dan angkasa. Ya, dalam istilah teknis ilmiah ini ketiga unsur ini disebut dengan unsur daratan, unsur terestrial ya termasuk unsur perairan ini akuastik dan unsur udara dan angkasa ini disebut juga unsur ekstra terestrial ya. Nah, kalau ini wilayah laut di Indonesia ya kalau kita melihat dari dasar hukum tadi ya teritori JN Maritim Coringin Ordinansi tahun 1939 yang menetapkan itu wilayah Indonesia itu termasuk wilayah lebar laut, wilayahnya diukur selebar 3 mil dari garis pangkal pada saat air surut ya mengikuti liku-liku dari pantai ya di saat air laut surut ya. Lalu ketentuan menangkap ikan ya. Ketentuan menangkap ikan di lingkungan maritim tanpa alasan tidak boleh ya. Termasuk larangan berlabuh di lingkungan maritim tanpa ada alasan yang jelas. Ya, ini juga tentu menjadi dasar hukum yang harus tetap dipegang teguh ya, dipegang teguh demi kedaulatan negara kita. Ya, dimana kalau kita melihat dari sisi zona ekonomi eksklusif Indonesia, ya dimana suatu daerah ini di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus ya. Nah, lebar zona ekonomi eksklusif ini tidak melebihi dari 200 mil ya, tidak lebih dari 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal ya, yang diukur dari garis pangkal dari mana laut wilayah diukur ya, di mana kalau melihat rumusannya ya itu diambil sebelum diadopsi tahun 82 ya. Dari dasar tersebut Indonesia pada tanggal 21 Maret tahun 80 ini sudah membuat pengumuman ya, tentang zona ekonomi inklusif Indonesia ya, yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 60 ya. Ini yang mana dari situ perairan Indonesia ini lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal ya, dari garis pangkal. Ya, jadi hukum ini masih tetap berlaku hingga sekarang ya. Yang berlaku hingga sekarang yang tentu hal ini menjadi menjadi sebuah aturan tetap yang harus dipegang teguh bagi
negara-negara lain, ya, termasuk Indonesia sendiri. Ya. Nah, meskipun apa namanya, ketentuan hukum ini diatur pada suatu konvensi atau non hukum yang sama, apabila terjadi sengketa, ya, para pihak ini dapat menentukan pilihan hukum serta pilihan forumnya, ya, guna melanjutkan proses klaim yang ada. Nah, pilihan hukum ini adalah sebuah kebebasan, ya, kebebasan para pihak, ya, kebebasan para pihak yang yang diperlukan, ya, yang untuk menentukan atau memilih hukum sendiri, ya, yang hendak dipergunakan, ya. Jadi para pihak ini bebas dalam memilih hukum yang diperlukan dalam perjanjian dengan para pihak. Ya. Jadi tentu nah ini ya. Jadi kalau kita melihat pilihan hukum, ya, pilihan hukum ini bisa dari sumber hukum utama. Nah, ini bisa dari, kalau melihat dari sistem hukumnya common law yang dianut, ya, negara sistem hukum common law ini, kalau sumber hukum utamanya dari jurisprudensi sebagai sumber hukum utamanya, ya. Kalau negara yang menganut hukum civil law ini adanya sistem kodifikasi, ya. Nah, kalau melihat dari doktrin yang dianut, ya, itu state dekis, ya, atau sistem presiden, ya. Kalau civil law itu hakim ini tidak terikat dengan presiden atau doktrin stare decisis, ya, sehingga undang-undang ini menjadi rujukan, ya, rujukan hukum yang sama. Nah, kalau kita melihat dari sisi sistem peradilannya, kalau dari sistem negara yang menganut hukum common law, jadi sifatnya adversary system, ya, dalam proses peradilan. Kalau dari civil law itu sistem peradilannya bersifat inquisitorial, ya. Jadi kalau lihat lihat dari sistem hukum dua common law dan civil law, ya. Karena sistem hukum common law ini merupakan sistem hukum yang berlaku pada negara-negara Anglo-Saxon, ya. Anglo-Saxon ini negara persemakmuran Inggris, ya. Itu ada termasuk Amerika Serikat, ya, serta Kanada yang merupakan contoh negara-negara dengan sistem Anglo-Saxon yang ada di dunia ini, ya. Jadi negara-negara common law yang menganut di negara-negara Anglo-Saxon dan negara-negara yang persemakmuran Inggris atau dikenal dengan sebutan Commonwealth States, ya. Nah, Commonwealth State ini meliputi negara-negara Siprus, ya, Malta, Jamaika, India, Pakistan, lalu Malaysia, ya, negara tetangga kita, ya. Ada Sri Lanka, Brunei Darussalam, termasuk juga Brunei, ya, negara tetangga kita di daratan Kalimantan, ya. Lalu ada Australia, Selandia Baru, Singapura, dan lain sebagainya, ya, negara-negara persemakmuran Inggris atau Commonwealth States, ya. Nah, perlu diingat, ya, bahwa common law ini tidak sama dengan public law, ya. Jadi sistem common law ini tidak mengenal pembidangan hukum, ya. Pembidangan hukum publik dan privat, ya. Sedangkan dalam civil law, ya, ini mengenal pembidangan hukum publik dan privat, ya. Jadi sistem hukum civil law di lain pihak merupakan sistem hukum yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental, ya. Eropa kontinental dan diturunkan juga pada negara-negara kolonialnya, ya. Jadi Indonesia misalnya, ya, ini menganut sistem civil law atau Eropa kontinental karena Indonesia ini karena pernah dijajah oleh Belanda, ya. Jadi walaupun demikian, ya, dalam sistem hukum nasional law atau hukum nasional ini merupakan sistem hukum domestik dari suatu negara yang keberlakuannya ini dibatasi oleh 3 dimensi wilayah dari negara itu, ya. Misalnya dalam
wilayah daratan, ya, ada wilayah udara dan laut. Ini jika ada, ya, ada pembatasan wilayahnya. Ya. Nah, meskipun beberapa negara ini mengandung sistem hukum yang sama, misalnya common law, akan tetapi dalam hukum nasionalnya di masing-masing negara ini tidaklah sama. Ya. Termasuk juga municipal law, ya. Ini sebenarnya juga merupakan hukum nasional dari suatu negara. Akan tetapi yang berkaitan dengan kasus-kasus yang melibatkan pihak asing, misalnya dilaksanakannya suatu kontrak di luar yurisdiksi negara atau adanya salah satu pihak yang berkedudukan di luar negeri, ya, ini tentu berbeda ya dengan sebutan international law, ya, yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lainnya dengan kedaulatan masing-masing dan mengatur hak dan kewajiban negara dalam hubungan internasional tersebut. Ya. Nah, untuk pilihan forum dalam sengketa yang muncul dalam hukum maritim sama dengan pilihan forum pada sengketa hukum pada umumnya. Ya. Jadi para pihak ini dapat bersepakat untuk membawa kasus mereka ke pengadilan, termasuk bila nantinya ya dalam hukum maritim ini sangat diutamakan penyelesaian sengketa melalui proses non pengadilan. Ya. Jadi meskipun tidak semua metode non pengadilan digunakan oleh para pihak dalam hukum maritim, tapi di dalam hukum maritim memungkinkan penyelesaian sengketa itu tidak melalui jalur pengadilan. Ya. Nah, dalam hukum maritim ini lumrahnya juga forum forum penyelesaian sengketa yang biasa digunakan meliputi proses pengadilan dan arbitrase saja. Ya. Jadi beberapa negara, misalnya saja Inggris, ya, misalnya saja Inggris, meskipun pengadilan khususnya itu bernama Admiralty Court, ya, jadi hukum maritim melibatkan beberapa pihak, ya, beberapa pihak yang ditentukan oleh pengadilan, ya, yang ditentukan oleh pengadilan adalah masalah pilihan hukum, ya, masalah pilihan hukum yang akan digunakan, ya, sehingga akan membuat prosesnya ini menjadi lama, ya. Nah, dari proses yang lama ini sehingga dalam hal klaim-klaim kemaritiman ini biasanya biasanya para pihak ini lebih lebih memilih sengketanya ini melalui proses arbitrase, ya, melalui proses arbitrase. Ya. Dalam hal para pihak memilih pengadilan seperti ini forumnya, ya, pengadilan akan bertanya kepada para pihak, ya, pilihan hukum antara para pihak, dan apabila para pihak ini tidak sepakat akan pilihan hukumnya, maka pengadilan yang akan menentukan pilihan hukumnya. Ya. Arbitrase di lain pihak merupakan pilihan forum yang disukai oleh para pihak dalam hukum maritim, ya, yang dikarenakan prosesnya ini lebih cepat daripada pengadilan. Ya, kalau arbitrase ini, jadi kasus yang diajukan ini akan diperiksa oleh para arbiter, ya, para arbiter dengan keahlian di bidang perdagangan maupun di bidang hukum. Ya. Nah, para arbiter ini dipilih sendiri oleh para pihak. Ya. Dipilih sendiri oleh para pihak. Adapun pemilihan arbiter ini biasanya disebutkan secara jelas, ya, dalam kontrak tentunya, ya, harus jelas di situ. Dan biasanya bisa menunjuk 1 hingga 3 orang arbiter. Ya. Jadi prosedur arbitrase ini sangat informal dibandingkan dengan proses di pengadilan. Ya. Nah, sebenarnya juga ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam menentukan pilihan forum ini, ya. Yaitu bisa di atas kenyamanan dan biaya, lalu bisa hukum yang mengatur transaksi yang disengketakan, termasuk juga tempat kedudukan para pihak dan tempat kedudukan bisnis dari para pihak. Ya. Jadi pengaturan pengakuan terhadap arbitrase ini lebih dipilih oleh para pihak. Ya. Nah, selain itu dalam hal penerapan putusan arbitrase di Indonesia, di mana kita tentu melihat perkembangan
ekonomi di Indonesia ya juga semakin mendorong masuknya penanaman modal dan investasi asing di Indonesia. Nah, jadi proses ini membentuk hubungan hukum di bidang perjanjian ataupun kontrak internasional antara pihak yang berada di Indonesia dan pihak asing lainnya. Ya. Dengan adanya perjanjian ataupun kontrak internasional ini bukan tidak mungkin juga akan terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Ya. Nah, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum yang dipilih oleh para pihak tentunya ya, choice of law-nya ya. Jadi menggunakan badan arbitrase internasional ataupun bentuk penyelesaian sengketa lainnya ya. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada putusan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 90 ya tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase, maka penggunaan badan arbitrase internasional sudah dapat diterapkan di Indonesia ya. Yang dimana sebenarnya jauh sebelum adanya putusan MA ini di Indonesia pada tahun 81 sebenarnya sudah meratifikasi adanya Konvensi New York tahun 1958 ya, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi suatu peraturan tersendiri ya, karena sudah ada ratifikasi dari konvensi itu ya. Namun ada pendapat dari ahli yang bernama Prof. Asikin Kusumatmaja ini menyampaikan pendapatnya bahwasanya perlu dibuat adanya pengaturan terkait tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Ya, jadi ahli ini tidak lepas dari kekhawatiran terhadap pengadilan di Indonesia, ya, yang belum tentu bisa mengikuti dengan cepat perkembangan dunia hukum dagang internasional. Ya, jadi yang kemudian ya karena semakin besarnya kebutuhan akan arbitrase asing dalam proses perjanjian, ya, proses perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia, maka pengaturan terkait penerapan putusan arbitrase ini ditegaskan kembali, dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, dalam undang-undang ini kembali ditegaskan bahwa yang memiliki kewenangan dalam menangani masalah putusan arbitrase internasional ini ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saja. Tidak ada pengadilan negeri lain yang menangani putusan arbitrase internasional. Jadi pada pasal 68 ayat 1 Undang-Undang 30 tahun 1999 ini menyebutkan bahwa putusan arbitrase asing yang telah diakui dan dilaksanakan dan putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini tidak dapat diajukan banding ataupun kasasi ya, sehingga putusannya ini bersifat final ya, tidak ada banding dan kasasi. Jadi dengan putusan yang final tadi, jika Kepala Pengadilan Jakarta Pusat ini menolak mengakui putusan internasional, dapat diajukan kasasi menurut ketentuan pasal 68 ayat 2 ya. Sehingga keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sangat penting dalam proses penerapan putusan arbitrase asing di Indonesia ya. Jadi yang pada akhirnya sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 ini ya, ini menjadi angin segar pada hukum perdagangan internasional di Indonesia ya. Jadi ini membuat citra Indonesia di mata dunia asing ya, ini semakin positif ya, citranya semakin positif di mata para investor asing ya, termasuk juga putusan arbitrase asing ini sangat diterima oleh pengadilan negeri ya, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi kalau kita melihat pembahasan di
pertemuan awal hingga pertemuan saat ini, ya, tentang hukum maritim di Indonesia ini sangat menarik sebenarnya. Jadi kenapa menarik? Karena hal ini disebabkan karena adanya ketentuan dalam hukum maritim yang ada di Indonesia ini masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, peninggalan penjajahan Belanda, ya. Nah, meskipun demikian bukan berarti di Indonesia ini tidak ada hukum maritim, ya. Hanya saja, hukum maritim di Indonesia ini sebagian besar, ya, sudah ketinggalan zaman, ya. Jadi bukan berarti pelaku perdagangan internasional di Indonesia tidak mematuhi, ya, tidak mematuhi ketentuan-ketentuan internasional yang ada. Ya. Dasar mengikat dari ketentuan-ketentuan internasional ini yang ada, ya, kepada para pihak dalam perdagangan internasional adalah berdasarkan hukum kebiasaan internasional, ya. Oleh karena hukum maritim yang berkembang ini berdasarkan pada praktik-praktik negara-negara secara nyata dalam penyelenggaraan perdagangan internasional. Maka para pihak pun, ya, dalam yang melakukan perdagangan internasional ini juga akan patuh secara sendirinya berdasarkan hukum kebiasaan internasional tersebut, ya. Jadi sebuah apa ya, hukum kebiasaan yang harus dilaksanakan dalam dalam kebiasaan di perdagangan internasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.